Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kelas dong siapkan. Siap. Baiklah, sebelum kita melaksanakan proses belajar kita pada siang yang berbahagia ini, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Pak, Muhammad Asgori, hadir Pak. Muhammad Iqbal. Hadir Pak. Oke, jadi semuanya sudah hadir ya. Ya. Dalam pelajaran kali ini kita masuk pelajaran SKI. Pelajaran SKI ini kita akan memasuki materi perkembangan Islam masa Rasulullah periode Madinah. Bisa dibaca anak-anak? Bisa Pak. Bisa Pak. Materi kita ini perkembangan Islam masa Rasulullah periode Madinah. Yang pertama itu ada kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Baiklah, jadi dalam materi kita pada siang berbagai ini yaitu perkembangan Islam masa Rasulullah periode Madinah. Untuk judul bawahnya, kebudayaan dan kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam. Jadi kota Yasrib, kota Yasrib sebelum Islam itu terbagi atas 3 suku. Yang pertama itu suku Aus dan Khazraj. Yang kedua itu kaum Yahudi. Kemudian yang ketiga itu kaum musyrik. Suku Aus dan Khazraj adalah nama dari 2 orang saudara kandung anak dari Haris. Jadi Aus dan Khazraj ini adalah 2 saudara kandung. Ya, mereka ini adalah 2 saudara kandung dari anak dari Haris. Ya, itu yang pertama, suku yang pertama. Kemudian suku yang kedua adalah kaum Yahudi. Kaum Yahudi ini terdiri dari 3 kabilah. Ya, kabilah yang pertama itu Bani Kainuka. Ya, yang pertama ini Bani Kainuka. Kemudian yang kedua Bani Nazriz. Kemudian yang ketiga adalah Bani Quraizah. Ya, jadi ada 3 kabilah dari kaum Yahudi. Ya, ada 3 kabilah dari kaum Yahudi. Yang pertama Bani Kainuka, yang kedua Bani Nazrir, kemudian yang ketiga Bani Quraizah. Nah, itu suku yang kedua. Kemudian suku ataupun kaum yang ketiga itu adalah kaum Quraisy, kaum musyrik, ya, kaum musyrik. Kaum ini menetap di kota Madinah, ya. Kaum ini terletak di kota Madinah, ya. Mereka tidak memiliki kekuasaan atas penduduk Yasrib. Nah, Yasrib ini tadi apa? Yasrib adalah kota Madinah, ya, kota Madinah. Yang Madinah berasal dari Yasrib karena orang yang pertama tinggal di kota Madinah bernama Yasrib, ya, itu dia disebut dengan Yasrib. Kemudian yang kedua, strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah, ya. Jadi ada strategi Rasulullah SAW
berdakwah di Madinah. Yang pertama itu strategi Nabi Muhammad SAW dakwah di Madinah itu adalah membangun masjid. Membangun masjid sebagaimana yang kita ketahui, raja-raja ataupun sultan-sultan dahulu di mana mereka berlabuh pasti mereka mendirikan masjid terlebih dahulu. Ya, masjid ini termasuk bangunan yang pertama didirikan di muka bumi. Ya, masjid. Itu makanya strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah itu yang pertama itu adalah membangunkan masjid. Masjid tempat kita beriman ataupun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Ya, jadi Rasulullah SAW ini ada strateginya untuk mempersatukan suku Aus dan suku Khazraj. Kenapa? Karena mereka adalah saudara kandung. Ya, mereka terpisah. Kemudian Rasulullah SAW untuk menyatukan dua suku tersebut menjadi satu kabilah ataupun satu suku. Ya, karena mereka ini adalah saudara dari anak Haris. Ya, dari anak Haris. Kemudian yang ketiga, strategi dakwah Rasulullah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Ya, kenapa Rasulullah ingin mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar? Karena kaum Muhajirin ini adalah kaum yang tinggal di kota Mekah. Ya, mereka keluar dari kota Mekah dengan meninggalkan rumah mereka, dengan meninggalkan harta mereka untuk mencari ridha Allah, itu kaum Muhajirin. Kalau seandainya kaum Ansar, mereka menerima dakwah Rasulullah di Madinah. Ya, jadi kaum Muhajirin ini mencari ridha Allah, ya, mencari ridha Allah di luar kota Madinah. Sedangkan kaum Ansar mereka menerima dakwah Rasulullah di Madinah. Maka dari itu Rasulullah ingin mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar. Kemudian yang ketiga, strategi dakwah Rasulullah yang selanjutnya, strategi dakwah Rasulullah membentuk tatanan yang masyarakat. Ya, kayak mana tatanan masyarakat Madinah? Ya, jadi Rasulullah SAW itu membentuk dengan maksimal mungkin bagaimana tatanan masyarakat Mekah ataupun aturan di kota Madinah, ya, di kota Madinah. Ya, maka dari itu Rasulullah membuat strategi bagaimana kota Madinah ini bisa menjadi kota yang patut diikuti ataupun kota yang patuh dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Rasulullah membuat tatanan masyarakat, ya, masyarakat Madinah. Kemudian yang ketiga, peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW periode Madinah. Jadi ada beberapa peristiwa penting dalam di saat Rasulullah SAW berdakwah di kota Madinah. Yang pertama, ya, Piagam Madinah. Yang pertama apa? Piagam Madinah. Ya, kenapa Piagam Madinah? Karena Piagam Madinah ini merupakan salah satu perjanjian tertulis ataupun dokumen-dokumen yang tertulis yang dibuat oleh Rasulullah, suatu perjanjian, ya, suatu perjanjian tadi formal antara Nabi Muhammad dengan semua suku dan kaum penting di Yasrib. Yasrib tadi apa? Yasrib tadi Yasrib Madinah. Jadi peristiwa Piagam Madinah ini termasuk peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Ya, respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Rasulullah tidak pernah memaksa kaum kafir Quraisy, tetapi hanya sekedar menyampaikan kabar. Nah, jadi Rasulullah SAW itu tidak pernah memaksakan seorang kafir Quraisy untuk
mengikut ajaran Rasulullah SAW, ya. Tetapi tugas Rasulullah itu hanya untuk menyampaikan untuk menyampaikan kabar, ya. Tidak pernah memaksa seorang kafir Quraisy itu untuk mengikutinya ataupun untuk beriman kepada Allah. Tetapi Rasulullah SAW itu hanya untuk mengasih kabar kepada umatnya. Itu yang kedua. Selanjutnya perjanjian Hudaybiyah, ya. Perjanjian Hudaybiyah sebuah perjanjian yang diadakan di Hudaybiyah, ya, ataupun yang diadakan di wilayah Hudaybiyah, ya, Mekah pada tahun 628 Masehi. Ya. Kenapa perjanjian Hudaybiyah ini dibuat? Karena untuk meredakan militer antara umat Islam dan kaum Quraisy Mekah, ya, kaum Quraisy Madinah, ya, untuk meredakan antara umat Islam dan kaum Quraisy Madinah. Dan itulah materi kita pada pertemuan kali ini. Jadi sebelum itu Bapak akan melakukan sebuah metode snowball throwing. Jadi Bapak akan suruh kalian semua dulu untuk membuat suatu pertanyaan, satu orang satu buah pertanyaan. Nah, silakan dibuat anak-anak, nanti akan dikumpulkan ke depan Bapak. Baik, Pak. Terus ya anak-anak, silakan dikumpulkan ke depan pertanyaannya. Jadi nanti pertanyaan ini, jadi Bapak akan melemparkan sebuah bola kepada kalian. Jadi siapa yang akan kena bola tersebut, dialah yang akan maju ke depan lalu memilih pertanyaan ini lalu dia akan menjawabnya. Ngerti? Jadi, Pak. Jadi Bapak akan melemparkan kepada kalian bola ini. Berarti Depri itu. Nah Depri, silakan dipilih pertanyaan Depri, lalu dijawab pertanyaannya, lalu dibacakan. Siapa nama dua saudara kandung anak dari Haris? Anak Apa pertanyaan Depri? Yaitu siapa nama dua saudara kandung anak dari Haris? Ya, Pak. Siapa Depri? Anak dari Haris itu ada dua, yaitu dari Aus dan Khazraj. Ya betul Depri. Beri tepuk tangan Asdori. Ya. Yaitu saudara kandung, ya silakan Depri. Yaitu saudara kandung dari anak Haris tersebut yaitu Aus dan Khazraj. Dan selanjutnya apa akan melemparkan kembali? Ayah Asdori, silakan maju Asdori. Tolong dibacakan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah kota Yasrib sebelum Islam terdiri dari beberapa suku. Sebutkan. Ya sebutkan Asdori. Jadi kota Yasrib terdiri dari 3 suku. Itu ada suku yang pertama ada Aus dan Khazraj. Yang kedua ada suku ataupun kaum Yahudi. Yang ketiga ada suku ataupun kaum musyrik. Ya jadi beri tepuk tangan kepada Asdori DP. Rasakan duduk Asdori. Jadi terdapat 3 suku. Yang pertama itu suku Aus dan Khazraj. Jadi yang kedua kaum Yahudi dan ketiga kaum musyrik. Nah itulah tadi sebuah snowball throwing yang kita terapkan. Jadi sebelum Bapak menutup pertemuan pada kali ini, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Jadi perkembangan Islam masa Rasulullah periode Madinah ini, yang pertama itu kebudayaan dan kondisi. Jadi masyarakat Madinah ini sebelum Islam, terdapat kota Yasrib sebelum Islam, yaitu yang pertama terdapat 3 suku. Yang pertama suku Aus dan Khazraj, kaum Yahudi, dan yang ketiga kaum musyrik. Dan yang B, strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah ini, yaitu membangun masjid, mempersatukan suku Aus dan Khazraj, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar, dan menanamkan nilai moral, dan yang terakhir membentuk tatanan masyarakat. Jadi yang ketiga itu C, peristiwa-peristiwa penting dalam dakwah Rasulullah periode Madinah.
Jadi yang pertama itu terdapat di situ, itu poin yang pertama itu piagam Madinah. Jadi yang kedua itu respon Nabi terhadap kaum kafir Quraisy. Dan yang terakhir itu sebuah perjanjian Hudaybiyah. Dan itulah tadi poin-poin penting dari perkembangan Islam masa Rasulullah periode Madinah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat mengambil pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jadi sebelum Bapak tutup, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.